Jadi kawan-kawan, Macan ini, dia ini ternyata orangnya sangat-sangat berbahaya. Di saat dia buka komal, berdiskusi dengan dia, di saat dia terdesak ditendang, saya ditendang dia karena dia terdesak. Jahanam dia itu. Jahanam. Dan yang kedua kalinya, di saat kami naik ke situ dengan Gus Bodrek, langsung ditutup itu komalnya oleh dia. Memang ini bahaya bener, memang ini Macan ini malampir ini. Begini selalu, dengar-dengarkan Robita kantornya kan ditutup. Jadi tempat barang rongsokan dan sebagian jadi gudangnya es batu, kan begini kan. Bukan Apa? gitu, tulisannya dikontrakkan. Sebagian kan dibagi-bagi, ada yang dikontrakkan, ada yang dijadikan barang rongsokan gini, ada yang dijadikan gudang es batu. Ini si Macan Putih telah daftar untuk menjual apa es teh katanya. Kenapa kalian jadi begini? Itu Pak Yai, ya kan? Pak Yai itu benar atau tidak sih kabar itu yang dikontrakkan? Kemarin di komalnya dia yang bagi-bagi tugas. Oh, berarti itu benar rupanya. Ya, ST gitu terus. ST. Di daerah mana itu? Robita Di tempatnya ini wilayah apa pusat? semuanya. Kok jadi stres kalian padahal cuma satu. Dengan itu gini Pak Yaya, hanya dengan satu orang yang bergelar Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani rupanya sudah bisa mengguncang itu Robito. Bagaimana kalau sampai 70 kiai yang katanya yang dihinakan oleh kaum Ba'alawi itu? Ya, jadi ST semua. Kenapa? Hanya satu. ST. Bagaimana itu, Per? Per, bagaimana itu, Per? Hanya satu, Per. Bagaimana kalau yang 69 ini ikut bergabung, Per? Jadi apa itu, Robito? Apanya? Orang tua Robito nggak ada apa-apa kok. Tahu ini kalau si siapa namanya satu langkah pertama nanti ya betul-betul jadi kos-kosan, barang rongsokan, gudangnya es batu gini. ST, gudangnya ST. Macan yang jual lah ST. Iya es teh cangkeme lo. Es teh. ST. Coba praktek Jan. ST. Ada video terbarunya si Habib Rizik yang ceramah di Palu. Kenapa jadi begini kalian? Kasihan lo saya sama air kalian. mineral. Saya juga kasihan sama lu ah. Makin parah kalian ini akhir-akhir. Peninggalan Tengku Korin. Oh yang parah kan lu. Kenapa jadi begini kalian ini? Ya Allah, kok jadi begini? Agamamu apa Jan? Makanya jangan hulu kepada orang itu, jangan hulu. Apa agamamu Jan? Agamamu apa Jan? Islam. Terus ideologi Indonesia apa Jan? Jan? Bagaimana? Apa ideologi kita Jan? Ideologi apa? Ideologi negara. Iya. Saya tidak menemukan ideologi negara demokrasi. Terus Pancasila sebagai apamu dan Chan? Sebagai dasar negara. Oh, dasar negara. Pancasila katanya. Iya. Produkmu ini. Jadi itu bukan ideologi bangsa ya. Demokrasi itu apa? Ideologi negara demokrasi itu apa? Emang ada demokrasi berideologi? Gimana itu cara berpikir? Berarti Pancasila itu bukan ideologi bangsa berarti Chan ya? Coba aku tanya dulu apa arti demokrasi. Enggak, kok jangan terlalu ideologi. Loh, coba dulu aku tanya apa arti demokrasi dan apa arti ideologi. Itu kan saling berbenturan parah itu. Kalau ditanya saling bertanya lagi.
Loh, Kalau ditanyakan pasti bertanya macan coba ini. dulu diartikan Ya, demokrasi gini, itu gini, apa gini. artinya dan ideologi itu apa gitu kan. Kamu tahu nggak? Chan. Ini Chan. Saya Udah, tanya, Chan. Jangan terangkan. Dia cuma pingin tahu gini. Coba. Udah biar aja. Ini begini kemarin. Dia mengatakan ketuhanan itu adalah, makanya saya bilang dia komunis. Dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengatakan berketuhanan itu adalah hak setiap Kutanya warga. dulu samamu Bulwaton, apa arti demokrasi dan apa arti ideologi? Kamu Apa paham? arti Dari demokrasi? Madura. Oh ya udah. Kamu diam dulu, Chan. Kamu nggak terlalu penting di sini. Dalam rasa palsu, dan selalu. Waduh, bukan ahlinya saya. Gak apa-apa, cerita-cerita aja. Mana ini masa palsu? Lagi Masih di Mekah. Apa ini? Dekat Masjid Nabawi, Di Madinah. Madinah. Madinah, Masya Allah. Cerita sama ustadznya nih. Antum Maduranya mana? Bab Ampar Di juga? Indonesia itu, Ya. di Indonesia itu lagi ada polemik nasab Balawi. Nah, terus yang ngaku-ngaku kelompoknya Yuriah Balawi ini sebagai Yuriahnya Rasulullah gitu. Dan ternyata ketika ada salah satu ulama Indonesia yang menelitinya, ya Bani Alawi yang rata-rata habaib di Indonesia itu kan keturunan Bani Alawi dari Ubaidillah pongkolnya itu tidak tersambung sebagai anak daripada Imam Ahmad bin Isa kan seperti itu. Jadi hampir 100 tahun kita itu dibodohi, dikelabuhi, diperdaya dengan pengakuan nasab mereka. Sehingga ketika ada yang meminta validasi daripada keabsahan nasab mereka, nah ini malah menyerang bahwa kita itu sebagai Syiah, Wahabi, Oten gitu. Gimana Ustadz pendapat Anda tentang Bani Alawi? kalau menurut Ana nih ya, kalau dia memang mengeklaim duriyah Nabi, ya seharusnya kita selaku umatnya Nabi berhaklah bertanya, mana buktinya? Dan seperti itu. Kalau mereka tidak ada bukti ngaku duriyah Nabi, ngapain kita ladenin? Saya bertanya juga Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Maaf. Kalau ahlinya Ba'alawi, saya bukan ahlinya, tapi beliau ahlinya nih. Cerita aja Ustaz. Ini Kalau begini Ustadz. saya bukan ahlinya Ba'alawi saya. Ustadz, kenapa Madinah nikah Ba'alawi terkenal? No. Bahkan Saya tanya. kalau saya tanya, nah, dibilang maaf ya, dibilang kadzab. Masya Allah. Jadi pertanyaan saya begini, Kang Sekincer, apakah di Madinah itu Ba'alawi yang bergelar Habib itu terkenal? Itu dia bilang, bahkan kalau ada yang bertanya, dia akan bilang bohong Anda. Ya, kadap. Bertanya aja dianggap bohong. Jangankan mengatakan nggak ada. Yang bertanya itu Bukan dikatakan begitu. bohong. Jadi mereka itu sebagai kadzab gitu loh, pembohong begitu Ya, maksudnya. kadap. Oh, Habib itu pembohong begini ya? Bukan, kalau kita tanya tentang Ba'alawi, ya bukan Ba'alawi, Habib lah. Nah, Habib duriyah Nabi itu dibilang kadzab, Oh, dusta. iya. Itu di Madinah kawan-kawan. Kalau di Yaman banyak Habib. Nah, Beliau ini bukan orang kaleng-kaleng teman-teman. Beliau ini muridnya Syed apa ya? Bukan. Syed siapa tadi?
Oh, beliau nggak mau dibongkar. Mampus kau Balawi katanya. Berarti sekarang nasab palsu jadi terkenal. Bukan terkenal lagi, jadi buah bibir anak-anak. Jadi kalau ada yang bohong belum internasional, bohong ya. Waduh. Jadi begini loh teman-teman. Kita sudah ketemu muridnya Said yang ada di Mekah dan di Madinah. Beliau termasuk orangnya. Saya tanya tentang Balawi, beliau bilang nggak ada Habib-Habib di sini. Malah dibilang pendusta. Gitu loh teman-teman. Fair itu ya. Berarti, ya, berarti memang tidak ada nama Habib ya atau sematan Habib sebagai salah sebutan. Beliau juga dari... suka main TikTok kok. Iya, bahkan beliau itu kan murid Said asli. Ya bukan murid kaleng-kaleng teman-teman. Yang barusan ini muridnya Said asli ini. Anak takzim sama beliau. Saya aja belum pernah belajar langsung sama. Saya nggak tahu apa-apa. Tawadu beliau, tawadu. Masya Allah. Tawadu beliau, masya Allah. Bagaimana orang Madura yang Balawi di bawah ini? Ini orang Madura sendiri yang mengatakan. Apakah masih bersikeras bela Balawi? Nongol Madura yang keras-keras nongol. Sakera, Haji Sakera yang keras, Haji Sakera. Tadi itu macan putih, kalau sudah ada bukti yang valid kayak gitu lari dia. Betul. Kemarin dia sempat mengatakan ketuhanan itu adalah hak. Oh, berarti kalau hak warga negara, PKI, komunis bisa saja. Bangsa Indonesia itu. Jadi turun kalau sudah digitukan. Bang Macan Putih tadi pro Balawi ya? Asli. Oh, kalah mau di Aden itu sepakat. Mereka adalah pendiri Partai Komunis. Masih di Kamal Inyong. Iya. Oh. Itu jenengan kalau sampai Mantap. pegang yang namanya kitab Tarikh Hadromiyah. Oh, Macan Putih itu Habib itu bukan orang pribumi. bacanya. Itu semuanya itu Ustaz, mereka mintain kambing orang-orang Badui, mintain hasil panennya. Itu antum, kok begini banget ya. Antum bisa bedakan dengan di Indonesia. Bagaimana cara mereka membodohi masyarakat dengan memintain uangnya apa itu. Hampir 11-12. Ada satu orang Badui ada di HP saya itu bersaksi juga. Kasih tahu ada tapak meja harga 5 juta di sini. Tongkat harga 70 juta di sini. Nah itu lagi itu. Yang mengatakan di Indonesia kan ada yang Habib siapa itu yang ceramah ketika bilang Yamani, bener pernah lihat video itu. Yamani seharusnya Anda itu bersyukur menjadi orang Yaman dengan Yamannya. Ya pelan-pelan saya lupa. Namun ketika saya tanya di sini tentang bilang Yaman, mereka itu tanggapannya itu tak seperti yang diceritakan Habib itu. Iya. Nah, itu saya kok heran, gimana ini saya di Madinah keliling-keliling nggak ada. Bodong Ustaz. Apa memang mereka itu suka membuat cerita dusta? Allahu a'lam ya. Ya, katanya harus bangga jadi orang Yaman karena Nabi Muhammad dari Yaman katanya. Itu Nabi Muhammad dari Yaman tuh dari mana itu? Iya. Allah saya Emang rusak Yaman itu Habib. Tinggal saya itu. Habib bajingan loh. Itu ada di dalam Simtuduror itu. Ada gelas. Ya. Kata mereka Nabi pernah ke Hadramaut. Minum air, terus gelas tempat minumnya itu dia lupa di situ. Terus sekarang dibikinkan kubah gelas itu juga ditawapin. Mungkin saya yang terlalu bodoh ya, tapi saya lihat ya, saya baca sejarah dari dulu sampai sekarang
belum ada ceritanya Rasulullah ke Yaman. Iya. Ya, pergi ke Yaman satu Maut masih belum ada ceritanya. Kalau dia pernah ke Yaman seharusnya Wes Al-Qarni itu kan jadi sahabat kan? Sudah sahabat. Iya, Oh, Wes jadi Al-Qarni. tahu. tapi ini sampai sekarang. Masa palsu. Enggak sempat. Itu kan Wes Al-Qarni dari Yaman. Indonesia Manusia mulia lagi. Rasulullah itu 3 bulan sekali tawaf ke Surabaya katanya. Rasulullah tawaf ke Surabaya katanya. Aduh, Mantap. Itu informasi bagus tuh. Allah. terserah kalian sudah. Yang masih mau mempercayai silahkan. Kalau mau bodoh terus silahkan bodoh. Kami nggak mau ikut-ikut Cuma bodoh lah. mengucapkan terima kasih perjuanganmu Bang Nasab. Terima kasih. Ini sama beliau juga, selalu, beliau juga semangat sama selalu. kayak saya. Menanya-nanyakan tentang kebenaran beliau juga lakukan, Ustadz kita satu ini. Luar biasa beliau. Ya Allah. Mekah Madinah. Saya Tempat pernah yang nanya para- pada salah satu orang alim tentang duriyah Nabi. Saya tunjukkan salah satu sifat habaib ya yang terkenal di Indonesia. Saya tunjukkan. Tanggapannya beliau seperti apa? Walaupun ini benar duriyah Nabi, kalau sifatnya seperti ini, maka dia keluar dari keluarga Nabi katanya. Sebagaimana Kan'an betul. yang dikeluarkan dari putra Nabi Nuh alaihissalam. Seperti itu. Iya. Betul, itu Jadi kata-kata benar. apa namanya? Masalah duriyah Nabi itu bukan sebatas nasab saja, tapi akhlakul karimahnya itu tetap dijaga. Kalau memang dia duriyah Nabi tapi menggambarkan dengan akhlak yang buruk, ya walaupun benar kata salah satu guru saya, walaupun benar, jangan dianggap. Bijak aja kepalanya Ustaz ya. Bagaimana? Injak aja kepalanya. Gimana bang? Bisa diinjak kepalanya itu Habib-Habib yang bilang begitu. Suruh injak kepala. Kita nggak boleh gitu teman-teman. Jadi poinnya itu apalagi kalau kita masih tentu Yang beliau mendukung katakan orang nasab. alim itu teman-teman, itu bukan dari syekh biasa. Saya yakin itu pasti Sayyid yang beliau tanyakan itu. Sayyid itu 100% saya yakin. Karena beliau adalah muridnya para Sayyid. Oh. Ada yang cerita pernah Mi'raj 70 kali enggak di situ? Ada Mi'raj 70 kali Kak katanya Ustaz. Nah, Adek, itu Adam Zen marah-marah. Kau bikin apa sama Adam Zen? Ada Gus Adam dari Jember Ustaz. Dia telepon video sama saya, ajak saya karena dia lihat menguntungkan kan dengan PK apa segala macam di TikTok. Dia tahu saya kan kalau sudah masuk di rumah itu kan bisa, kalau rame pasti rame yang nonton kan. Jadi diajak saya PK itu untuk bikin suatu kondisi yang bisa mengundang penonton itu, yang pro dan yang nggak pro itu bisa masuk. Terus saya tanya sama dia, Gus, ente ini membela Ba'lawi karena kebenaran apa gimana? Oh, kalau saya nggak bela mereka katanya. Saya cuma hanya mau cari koin sama uang. jadi orang-orang pribumi yang bela mereka itu Ustaz, itu mulus Ustaz. Mulus. demi uang berarti. Demi uang. Masuk. Pejuang menit. Berarti sama si Kori juga gitu nasab palsu, cuma demi koin. Kemarin Kori itu ribut sama saya. Masalah kenapa? Ya masalah khilafiyah yang menurut beliau adalah dia tidak sepakati, udah dia teriakin saya Wahabi sudah. Sekali. Bukan saya itu Ustaz. Orang darahnya LM20 kok, darah Bangladesh. Mana ada Said Kori? Itu lebih palsu lagi daripada Ba'lawi itu. Yang jelas kalau ngaku duriyah Nabi, tunjukkan akhlaknya gitu aja. Betul sekali.
Oh, kalau akhlaknya lebih rendah daripada itu kambing mungkin dia. Si Kori. Masuk pemimpin PWI di Banten. Oh, PWI. PWI Kayak Imat kan masih ya? masih. Saya kok kan ya, jarang lihat. Beliau nggak main TikTok, nggak main apa beliau? Enggak, maksudnya di update-updatean yang ceramah-ceramah terbarunya. Abang nasab palsu, pasir Tarim aja di Shopee bisa laku 2 juta loh. Itu gimana? Iya, 2 juta. Pasir Tarim. Oh. Saya tuh kaget pas lihat kan saya awalnya nggak percaya. Dikirim linknya lah. Ternyata benar loh. Di Shopee itu ada yang 2.500.000. Ana nonton orang dari Banjarmasin, Ustaz, masukin di kantong besar itu, bawa 3 kilo. Saya tanya, Bu, buat apa itu, Bu? Buat dijual katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ini mungkin jadi dikatakan bid'ah dolalah ini. Jadi mengada-ada sebuah perkara itu bid'ah ya Ustadz ya. Masuk bila tifa. Saya sudah, teman-teman, saya sudah 3 orang dengan beliau saya temui, muridnya Said Asli di Mekah sama Madinah. Bukan Said. Jangan. Beliau nggak mau dikasih tahu. Intinya gini, teman-teman. Saya di Mekah kemarin ketemu dengan muridnya Said Asli, teman-teman ya. Juga cerita sama seperti beliau. Bahwasanya sejatinya itu dibilang kadzab itu. Nggak benar. Jadi hakul yakin Said Asli saja di Mekah dan Madinah murid-muridnya bercerita seperti itu, gimana dengan di Indonesia gitu loh. Seharusnya lebih utama lagi kita tuh berhati-hati untuk percaya dengan orang-orang bohong. Itu aja. Ya, luar biasa. Semangat perjuangannya nasab palsu. Semoga bisa mencerdaskan dan mencerahkan tambah informasi yang valid ya dari perjalanan panjenengan. Ini kan menambah khasanah keilmuan yang langsung datang ke TKP. Luar biasa. Bang Host sama kawan-kawan yang lain, aku izin pamit dulu ya. Oh iya. Saya di mana, Bang? Gimana? Kalian di mana? Saya di Pesawaran, Prengsewu. Oh, di Prengsewu. Oke, siap. Iya, saya di Tanjung Bintang. Oh, di Tanjung Bintang. Jangan-jangan ini. Jangan gimana? Jangan-jangan sering ketemu, sering ke ini enggak? Kalau NU sering kumpul enggak nih? Karena mereka sudah rame, mereka sudah punya power. Tanya aja, Bansat Gondrong gitu. Oh, ya. Oke. Kan lucu. Katanya di PT-PT itu. Kalau saya sebetulnya nggak buka secara terang-terangan, Bang Kebo. Sebenarnya saya dengan ketua ranting Pesawaran dekat rumah gitu kan. Ini ahli sejarah, sering kumpul, ya sering ngobrol bareng gitu kan. Ya kalau Bansat saya banyak kenal. Ada tertulis. Ya jelas lah kalau di organisasi NU. Makanya jangan-jangan ini. Tanya aja itu Denwansar Joya Wijaya itu. Siap. Yaitu Bang Host, yang jelas saya minta maaf buat kawan-kawan yang mungkin tadi ada kesalahpahaman kita. Ya, saya mohon maaf ya. Jadi itu saja bagi saya pendirian adalah kalaupun memang betul saya meluruskan dari apa yang dikatakan oleh daripada sumber nasab palsu tadi, kalaupun memang betul itu adalah zuriyah Nabi tapi dia kaidahnya keluar, ya sama halnya prinsip saya, kalau memang kita mendukung daripada nasab yang nggak jelas, yang ujung-ujungnya madorot, yang justru mereka lebih berbangga diri dan semena-mena, itu lebih baik. Artinya kita tidak ikut seranah itu atau tidak mendukung keabsahan nasab mereka daripada membuat madorot kepada mereka sendiri. Itu kalau prinsip kita secara mendasar.
Kejibah tentang kitab zaman. Oke ya buat kawan-kawan ya. Pak Oke. Kebo, mungkin ya nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kodam bangun lagi dari kubur doang nggak akan bisa deh. Ya, assalamualaikum. Saya ada di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya selalu Syekh. wabarakatuh. Syekh sudah naik ke sini saya. Itu kan kuburan Tadi palsu. mati-mati terus ininya apa? Internetnya Syam itu iya. Nah, ini lagi nih. sampai 2 kali. Ya enak ya Saya ketemu biar yang lancar seperti ini. tawasul ke ini, saya tawasul dulu ke Pakai Mukodam biar lancar. Sayangnya kita orang amal mereka ini dari hati ya, dari ubun-ubun. Bukannya benci, tidak setuju dengan kesombongannya, benci dengan kesombongannya. Ada 3 malahan. Itu dari Ada di kecil, Tarim nggak satu, tahu ada di Sehun Allah satu, kasih ada di Irak putra satu. saya itu melarang untuk mencintai orang-orang palsu Katanya ada apa namanya? sama sekali. Dicari makamnya di Kemarin dia kemarin ada memberi pertanyaan mungkin benar mungkin enggak ya, Ada orang Irak tanya aja. Saya pernah ada tanya yang sama mau orang kasih Irak, uang mereka mengatakan untuk Ahmad saya. bin Nisar. Yang penting diam, jangan Masya bicara Orang Allah. itu tentang Habib. kok di Irak. Ahmad bin Nisar. Saya bilang Berarti yang kalau memang kamu mengusir itu memang dia ngasih makamnya dunia makamnya mafiha Habib dunia Abu dan Bakar bin isinya, Habib. Habib saya begitu ya. tidak akan berhenti berkata. Ya. Kayak gitu kan. Saya bukan orang yang Teman-teman butuh saya uang. turun dulu ya. Biarpun saya kelaparan, Siap. Assalamualaikum. saya tidak akan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak akan menjual agama saya, akidah saya kepada orang-orang yang rendah. Apalagi uang, kamu bilang. Kamu ini hina dan telah menghina keluarga kamu sendiri. Saya bilang gitu. Ya. Akhirnya dia kemaluan. Itu masih bangsa Al-Qatiri lagi. Masih bangsa Al-Qatiri. Jadi dia kayaknya disuruh sama Balwi. Waduh, Dari mana? Bahaya itu orang. Dari masuk angin dong, Syekh. Bukan masuk angin lagi. Emang banyak di Indonesia Al-Qatiri itu tidak tahu sejarah. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya menyalahkan abah-abah mereka. Kenapa tidak diajari tentang akidah, tentang kebanggaan dia Tentang dengan riwayatnya. seharusnya. Iya, Mas. Karena mereka itu, iya mereka itu udah hilang. Tapi banyak yang masih menghormati bangsanya sendiri. Udah kehilangan jati dirinya itu, Syekh. Iya. Mereka yang gampang terjerumus orang-orang seperti itu. Iya, saya itu terjerumus. Dikiranya enak jadi Balawi saya kalau udah kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi